Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Amelia Rahmawati dengan NIM 202353098, Fatimah Zahra dengan NIM 202353099, Salim Audia Widani dengan NIM 202353100, dan Vanessa Maharani dengan NIM 202353129. Kami akan membahas tentang praktikum sistem database bimbingan belajar dari mata kuliah basis data. Saya akan menjelaskan form paket bimbel. Yang pertama, kita importkan yang diperlukan seperti import tg inner, import tg messagebook, dialog, import POTPC, import OpenPyXL, dan lain-lainnya. Lalu kita membuat fungsi untuk mengkoneksikan ke SQL Server dengan mengisi dari server berdasarkan server dari SQL kita, lalu mengisi database-nya yang akan digunakan untuk database dalam form. Kita menggunakan DB bimbel. Lalu selanjutnya fungsi untuk menyimpan data ke database, yaitu div submit yang nanti akan kita panggil di button submit. Yang pertama kita membuat variabel-variabel yang sesuai untuk form inputan, itu seperti ID paket, nama paket, harga paket, jadwal paket, kelas paket. Di sini kita dot get, artinya kita memanggil nilai yang diinputkan. Lalu selanjutnya itu ada fungsi untuk mengambil data dari database. Kita menggunakan fungsi select from paket bimbel seperti biasa. Lalu ada fungsi untuk menghapus data. Jika di sini adalah kita dapat mengklik data yang ingin kita hapus datanya, kita klik datanya, lalu kita klik tombol hapus, maka data tersebut akan terhapus. Lalu selanjutnya fungsi untuk membersihkan form. Misalnya di sini tuh kita memasukkan inputan, lalu kita terjadi kesalahan, maka kita dapat langsung ke tombol batal, maka akan terhapus dengan cara entry ID paket dan delete. Begitupun seterusnya sesuai dengan variabel tadi yang telah kita definisikan. Selanjutnya fungsi untuk mengedit data. Di sini adalah kita dapat mengedit data yang telah diinput jika terjadi kesalahan. Lalu selanjutnya fungsi untuk membuka laporan. Di sini ada button laporan. Yang di dalamnya itu ada form lagi, yaitu form laporan data paket bimbel. Di ini kita juga tampilannya itu ada apply filter, itu kita dapat menampilkan harga yang lebih dari 600.000 dan harga yang kurang dari 600.000. Lalu ada fungsi untuk membuat statistik berdasarkan harga paket. Lalu ada keterangan-keterangan sesuai dengan filter yang telah kita buat, bagaimana hasilnya dari saat kita mengapply filternya. Lalu untuk ekspor data laporan dalam bentuk file Excel, ekspor data laporan dalam bentuk file PDF. Lalu ini ada bagaimana codingan untuk membuat GUI, itu tampilan formnya. Di sini kita memanggil button-button dari telah kita buat tadi, itu submit dengan memanggil submit, div submit, data dengan div cancelnya, dan seterusnya. Lalu ada kode untuk preview untuk menambahkan data saat kita running, maka tampilannya akan seperti ini. Misalkan kita pakai inputan yang data ke 10, dan submit, kita berhasil disimpan. Jika kita ingin editnya, maka ini akan dikunci ya, jadi bisa juga hanya selain ID paket, karena juga sama ID paketnya akan tetap 10 karena berurutan. Saya ketika di on submit dipilih, misal kita ingin hapus datanya, terhapus.
Sel ini kita menghapus ke data. Lalu kita bisa klik laporan, angka tambahannya akan seperti ini. Jika semua adalah nama semua paketnya akan muncul. Jika lebih dari 600, kita terapkan filter, maka harga paket yang lebih dari 600 akan muncul. Lalu bisa kita ekspor ke Excel. Paket. Oke, kita lihat datanya. Kan seperti ini. Kita ekspor PDF paket bimbel font save. Oke, kemudian hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu from siswa. Pertama, kita importkan seperti biasa hal yang diperlukan, lalu membuat fungsi untuk mengoneksikan ke SQL Server, fungsi untuk menyimpan data ke database, lalu fungsi untuk mengambil data dari database, fungsi untuk menghapus data, fungsi untuk membersihkan import form, dan fungsi untuk mengedit data yang telah diinput. Lalu fungsi untuk pattern laporannya, yang di dalamnya terdapat tambahan lagi form laporan data siswa. Di sini menggunakan filter berdasarkan jenis kelamin yang dapat diaplikasikan antara laporan data yang mengenai perempuan dan mana yang laki-laki. Lalu ada form bagaimana tampilan GUI-nya. Saat kita kita isikan ID siswanya, nama, kontak, dan alamat. Kita submit, data berhasil disimpan. Edit, kita submit, data berhasil diperbarui. Terus kita hapusnya, data berhasil dihapus. Ini kita dapat batalkannya. Untuk pattern laporannya, tampilannya seperti ini. Dapat berdasarkan laki-laki dan berdasarkan perempuan. Jika nanti kita ekspor ke Excel dan ke PDF, hasilnya sama seperti form paket bimbel. Selanjutnya ada form laporan data pengajar. Nah, dimana ini ada importan atau instalan untuk formnya. Terus ini koneksi ke database masing-masing dengan server device-nya, database-nya DB Bimbel. Terus ini ada fungsi untuk submit form. Lalu ini ada fetch data untuk mengambil data dari database, yang dimana database di SQL itu ada pengajar. Terus ini ada untuk menghapus data, terus clear form, terus ini ada fungsi untuk edit data, dan ini open laporan pengajar. Ini untuk laporan pengajar yang dimana nanti di formnya terdapat bisa diekspor ke Excel dan ke PDF. Nah, ini untuk membuat form tampilannya atau form GUI. Nah, ini untuk memanggilkan ini. Nah, ini form pengajar dengan
ID pengajar, nama pengajar, kontak pengajar, alamat pengajar, dan jenis kelamin. Nah, seperti yang sudah tertampil, ini ada data-datanya. Misal kita ingin mensubmit untuk ID pengajar, kita tidak boleh sama ya, karena ini bersifat unik. Nama pengajar Ciko, kontak 085. Nah, oke. Alamat pengajar jalan apa? Melati, misal Melati nomor 8 Cikoroda. Oke. Jenis kelamin laki-laki. Nah, ini untuk mensubmit. Nah, bisa ya, berhasil ya teman-teman. Nah, untuk editnya, kita akan mengedit Kiko karena ini tipe ya. Nah, untuk ID pengajar karena nggak bisa diubah karena ini bersifat unik. Terus Kiko, nah benar, ini perempuan aja, submit. Nah, data berhasil diperbarui. Nah ini data Kikonya berhasil diperbarui. Untuk batal, ini batal, hilang semuanya ya, berarti hilang. Oke, submit. Misal kita menghapus data, nah ini harus kembali dulu datanya untuk dihapus, baru berhasil. Misal kita akan menghapus Kiko juga. Nah, oke, bagus. Untuk, nah ini yang seperti kataku tadi, maksudnya laporan data pengajar. Ini ada filter untuk jenis kelamin, untuk membedakan jenis-jenis kelamin, yang dimana ada laki-laki dan perempuan. Misal kita akan membedakan jenis kelamin berdasarkan kelamin laki-laki. Nah, ini data akan muncul seperti ini. Kalau misal kita akan mengelompokkan jenis kelamin perempuan, nah data akan seperti ini. Ini juga tertera berapa jumlah pengajarnya. Ada 6 laki-laki dan 6 perempuan. Nah, seperti yang tadi, ini ada export to Excel atau export to PDF. Jadi laporan ini bisa di export ke Excel atau PDF. Misal kita akan export ke Excel, data pengajar. Nah, selanjutnya itu form kelas bimbel. Yang sama seperti form sebelumnya, yang pertama adalah mengimportkan yang diperlukan, lalu membuat fungsi untuk mengkoneksikan ke SQL Server, membuat fungsi untuk menyimpan data ke database, lalu untuk mengambil data dari database, lalu fungsi untuk menghapus data, lalu fungsi untuk membersihkan inputan, lalu fungsi untuk mengedit data, lalu fungsi bagaimana button laporan dapat menampilkan sebuah laporan dengan dalamnya berisi laporan yang telah diinputkan. Di sini apply filternya itu kelas dengan kuota lebih dari 40 dan kurang dari 40. Jadi nanti sisanya adalah sama dengan 40. Tergantung berapa kodenya. Jika 10 dan yang menampilkan lebih dari 40 adalah 5, kurang dari 40 adalah 4, maka yang sama dengan 40 berarti otomatis adalah 1. Lalu fungsi tampilan GUI-nya. Jika kita run, kita menginputkan ID kelas, nama kelas, ID paket, ID pengajar, dan kuota. Kita submit, kita berhasil disimpan. Jika misal kita ingin mengeditnya menjadi kelas admin, kita submit.
Kita beri jika ingin kita hapus lalu ini kita bisa kita laporannya tampilannya sama lebih dari 40 dan jika kurang dari 40. Kasih. Ada bagian pembayaran. Di sini kita fungsinya koneksi ke database. Kemudian ada fungsi untuk submit data. Kemudian ada ini untuk mengambil data dari database tersebut. Kemudian ada fungsi untuk menghapus data. Ini untuk menghapus data yang diinginkan. Ada membersihkan form. Kemudian ini memuat data ke form untuk diedit. Misalnya ingin mengedit data yang salah. Kemudian ada ini bisa diekspor ke Excel. Kemudian bisa diekspor ke PDF. Yang terakhir membuat GUI. Jika di-run akan menampilkan seperti ini. Kemudian ada laporannya. Ini bisa memilih yang lunas siapa saja, yang belum lunas siapa saja. Yang terakhir ada ekspor ke Excel dan PDF. Selanjutnya saya akan menjelaskan form pendaftaran. Form pendaftaran nanti akan memiliki output seperti ini. Saya akan menjelaskan tentang isi codingan dari form ini. Yang pertama kita import dulu. Lalu untuk kita membuat fungsi untuk mengoneksikan ke database kita menggunakan database bimbel kita yang dikoneksikan ke tabel pendaftaran dari database bimbel ini menggunakan fungsi untuk submit data. Lalu ini untuk mengambil data dari tabel pendaftaran yang ada di database bimbel. Lalu kita pada form kita menambahkan fungsi untuk ada submit, data, hapus, edit, dan laporan. Jadi nanti kita bisa melakukan submit data atau membatalkan yang kita inputkan, menghapus data, mengedit data, dan mencetak laporan. Yang pertama, kita menambahkan fungsi untuk menghapus data. Lalu kita juga menambahkan fungsi untuk mengedit data. Ini adalah fungsi untuk menyimpan data yang sudah kita edit. Jadi data yang nanti kita edit bisa kita update data yang sudah kita edit dan menyimpannya. Lalu kita menambahkan fungsi untuk membuat laporan. Jadi nanti laporan kita bisa membuat laporan pendaftaran dan menyimpannya ke dalam bentuk PDF dan atau Excel. Selanjutnya kita menambahkan fungsi untuk membersihkan input. Jadi jika kita salah ketik atau membatalkan untuk menginput data, kita bisa meng-cancel data kita yang akan kita inputkan. Lalu ini untuk membuat GUI. Lalu ini untuk menambahkan pilihan jenis kelamin. Jadi kita bisa memilih jenis kelamin yang akan kita pilih. Lalu kita bisa menambahkan pilihan paket yang diambil dari database pendaftaran. Pilihan paket seperti ini yang diambil dari tabel paket. Lalu ini adalah fungsi untuk memanggil button sehingga button tampil di
form pendaftaran. Selanjutnya langsung kita masuk pada form pendaftaran. Kita bisa menginputkan ID transaksi kita di sini. Ini untuk transaksi pendaftaran, misal 0011 untuk namanya. Kontaknya alamatnya jenis kelaminnya misal perempuan, paket yang diambil misal paket IPA. Jadi kita bisa submit data yang nanti akan tampil di sini. Sebelumnya data-data ini sudah kita inputkan di database kita. Lalu data yang baru akan tampil di sini. Lalu kita bisa mengedit data menggunakan tombol edit. Misal kita mengganti namanya. Ini kita bisa submit data yang kita edit dan akan terupdate di sini. Lalu kita bisa membatalkan inputan. Ini tombol batal untuk menghapus inputan yang ada di sini. Jadi, lalu kita bisa membuat laporan. Di sini bisa menampilkan laporan yang tadi. Ini untuk filter, jadi kita bisa memilih yang tampil apa saja untuk melihat laporan kita, atau yang mengambil paket apa pada pendaftaran siapa saja. Lalu kita bisa mengekspor laporan sini. Misal lalu kita bisa melihat laporan kita dalam bentuk PDF seperti ini. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang form penilaian. Untuk form penilaian, arahnya akan tampil seperti ini. Lalu untuk kodenya, pertama kita melakukan import, lalu mengoneksikan ke database bimbel kita. Lalu pertama kita membuat untuk fungsi untuk menghitung rata-rata untuk itu form kita. Lalu ada form untuk submit data, untuk mengambil data dari database kita, dari tabel penilaian, dari database bimbel. Lalu kita menambahkan fungsi-fungsi seperti fungsi submit, edit, batal, hapus, dan fungsi laporan. Ada untuk menghapus data. Di sini ada fungsi laporan yang dapat mencetak laporan ke PDF maupun Excel. Lalu ada untuk membersihkan input, untuk meng-cancel inputan kita juga ada. Lalu ini untuk GUI-nya seperti ini. Lalu ini langsung ke hasil run dari form penilaian kita. Di sini kita bisa menginputkan ID penilaian, misalnya
ini siswanya dari siswa plus paket bimbel yang diambil, dia mengambil paket bimbel. Ini nilai tugasnya. Kalau dia memiliki nilai tugas ini dan nilai akhir, ini nanti akan otomatis muncul nilai rata-rata yang dia peroleh dan keterangan nilainya. Jadi dia mendapatkan nilai rata-rata 83 dan keterangan nilainya yaitu B. Kita submit data dan akan keluar data yang sudah kita inputkan seperti ini. Kita bisa mengedit datanya. Misal salah menginputkan nilainya, dia yang benar 76, lalu nilai yang ini yang benar 98. Kita bisa nanti akan otomatis keluar rata-rata yang baru dan keterangan nilai yang baru, lalu kita dapat mengsubmit data kita. Tadi mengsubmit ulang, nanti data yang terupdate akan tampil di sini. Lalu kita bisa menghapus data dengan menghapus data yang ada di sini. So, kita hapus yang ini. Kita dapat mencetak laporan di tombol ini. Nanti akan tampil seperti ini. Lalu di sini misal kita menerapkan filter untuk nilai siswa yang nilainya A, B, C atau D. Nanti kita dapat mengekspor laporannya ke dalam bentuk Excel. Misal kita namakan kita dapat menyimpan data laporan. Lalu bentuk laporan penilaiannya yang kita buat, kita dapat membukanya pada Excel akan seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian ada absensi. Yang pertama pasti mengoneksikan ke database. Ini untuk submit data. Kemudian ada mengambil data dari database absensi. Kemudian ada fungsi untuk menghapus data jika ada yang salah. Ini membersihkan form. Kemudian ada ini untuk mengedit data. Ini untuk membuka laporan absensi. Yang bagian ini untuk ekspor ke Excel. Yang ini bisa ekspor ke PDF. Yang terakhir itu membuat GUI. Jika jiran hasilnya akan seperti ini. Ini isi laporannya, bisa melihat siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Yang terakhir ini bisa diekspor ke Excel dan PDF. Selanjutnya yaitu ada form data gaji pengajar, yang dimana ini ada import untuk install formnya. Terus ini untuk koneksi ke server SQL server, dimana servernya itu sesuai device masing-masing dan database-nya di bimbel. Terus ini ada fungsi untuk form submit. Terus ini ada untuk mengambil data gaji pengajar dari database, yang dimana database-nya yaitu gaji pengajar. Terus ini ada fungsi untuk delete data, edit data, ini edit data, terus cancel, dan ini fungsi laporan tampilan. Lalu ini untuk membuat tampilan GUI-nya atau tampilan formnya. Ini untuk memanggilnya, nanti kita run. Nah, hasilnya akan tampilannya seperti ini ya. Ini form data gaji pengajar. Ada yang dimana ada ID gaji, ID pengajar, ID paket, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, dan gaji pengajar.
gajinya, misal kita akan mensubmit. Nah, ini untuk ID gaji dan ID pengajar kita nggak boleh disamain sama yang sudah-sudah karena itu akan membuat error, dan ini bersifat unik untuk gaji, ID gaji dan ID pengajar. Kita akan submit. Nah, data gaji berhasil disimpan. Untuk ID gaji GJ012, misal kita akan menghapusnya. Nah, data berhasil dihapus ya. Untuk tampilan laporan, nah ini seperti ini tampilan laporannya. Nah, ini untuk filter bulan dan tahun, yang dimana ini akan mengelompokkan laporan yang misal kita ingin mencari laporan yang dari bulan apa atau tahun berapa, itu nanti bisa ini diklik terapkan. Terus ini ada total transaksi gaji, yaitu ada transaksi 11 transaksi, dan total gaji yang dibayarkan atau pengeluaran bimbel X nya. Nah, ini seperti yang tadi ada ekspor ke Excel atau ke XPTF. Kita akan mencoba ekspor ke PDF. Gaji save. Nah, tampilannya akan seperti ini jika filenya berhasil disimpan. Sekian, terima kasih.